Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga ingin menceritakan kisah singkat tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW pada saat masih kecil, remaja, hingga dewasa dan diangkat menjadi Rasul. Kisah pertama tentang Nabi Muhammad SAW masih kecil akan dibacakan oleh saya, Haikal Thorik Altab. Kisah kedua akan dibacakan oleh Rizky Adi tentang remaja. dan kisah ketiga akan dibacakan oleh Mahesa Ibrahim, dewasa. Baiklah, selamat menyaksikan. Kisah pertama yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW pada masih kecil akan dibacakan oleh saya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 571 Masehi di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling dihormati di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Beliau berasal dari Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah, putra dari Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaaf bin Qurasal bin Kitab bin Murrah. Sedangkan ibunya bernama Aminah, putri dari Wahab bin Abdul Naaf bin Zura bin Kitab bin Murrah. Namun ayahnya belum sempat melihat kelahiran Nabi Muhammad SAW karena meninggal sejak putranya masih berada di dalam kandungan. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW dititipkan kepada Halimah Asyadiyah, seorang perempuan dari Bani Sa'ad, sehingga saat beliau menghabiskan masa kecilnya di kampung Bani Sa'ad. Ketika Rasulullah SAW berusia 5 tahun dan masih dalam perawatan Halimah Asyadiyah, terjadi suatu peristiwa yang besar sekaligus menjadi tanda-tanda kenabian kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada. Saat berusia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Ibunya wafat karena sakit. Sepeninggal ibunya, beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun kakeknya meninggal dunia saat beliau berusia 8 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ketika dalam pengasuhan pamannya tersebut, Nabi Muhammad SAW bekerja mengembala kambing milik orang-orang Mekah yang kaya. Beliau bekerja untuk membantu meringankan beban perekonomian pamannya Abu Thalib. Selain itu, beliau senang berada di padang yang luas karena beliau bebas merenungkan segala sesuatu yang mendalam tanpa ada yang mengganggunya. Rasulullah SAW menjadi pengembala kambing selama 4 tahun. Kisah kedua akan dibacakan oleh saya, Rizky Adi, tentang remaja. Ketika Rasulullah SAW berusia 12 tahun, beliau diajak pamannya untuk ikut berdagang ke Syam. Sesampainya di perkampungan Basra, mereka bertemu dengan seseorang pendeta Nasrani bernama Abu Hayya. Pendeta tersebut mengetahui bahwa ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad. Ia berpesan kepada Abu Thalib agar benar-benar melindungi beliau dan segera mengajak kembali pulang karena dikhawatirkan terjadi sesuatu jika bertemu dengan orang Yahudi. Selama ikut berdagang bersama pamannya, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam berdagang. Akhlak mulia Rasulullah SAW tersebut tersebar luas di kalangan masyarakat Mekah dan membuatnya dipercaya sebagai agen penjual saat mendengar reputasi Nabi Muhammad SAW. Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar kaya raya dan memiliki status tinggi di kalangan suku Arab, tertarik untuk menitipkan barang dagangan kepadanya. Nabi Muhammad SAW berangkat ke Syam membawa barang dagangan Khadijah bersama dengan orang kepercayaan yang bernama Maisar. Berkat kejujuran Khadijah semakin kagum terhadap Nabi Muhammad SAW sehingga membuatnya jatuh hati saat menginjak usia 25 tahun. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad lebih sering menyendiri dan menghindar dari ingar-bingar kehidupan kaumnya yang penuh kesyirikan dan perbuatan tercela. Beliau memilih Gua Hira sebagai tempat untuk berkhalwat dalam kesendiriannya. Rasulullah SAW menghabiskan waktunya untuk beribadah dan merenungkan kebesaran alam serta menyadari akan adanya kekuasaan yang agung di balik semua penciptaan ini. Terkadang Rasulullah SAW mengasingkan diri di gua selama 10 hari 10 malam atau 20 hari 20 malam. Hal tersebut beliau lakukan berkali-kali dan berbulan-bulan lamanya.
Maksud dan tujuan beliau berkhalwat tiada lain hendak menenangkan jiwa, menjernihkan pikiran dan mencari kebenaran yang hakikat. Setelah 6 bulan berkhalwat di Gua Hira, tepatnya pada malam tanggal 21 Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Alaq 96 ayat 1 sampai 5 sebagai berikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajari manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq 96 ayat 1 sampai 5. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat bagi alam semesta.